Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Mas Heri ini kan terdakwa memiliki hak untuk mengajukan banding. Ini akan seperti apa menurut Anda? Iya, amanah itu ada di pasal 67 KUHP kalau saya tidak salah ya, bahwa upaya banding itu dimungkinkan bagi kedua belah pihak. Bisa bagi jaksa penuntut umum dan juga berlaku juga bagi penasihat hukum. Biasanya syarat yang dilakukan banding itu oleh jaksa penuntut umum jika tuntutannya tidak sampai dari 2/3. Tapi kalau ini kan berarti ultra petita, melebihi dari yang dimohonkan gitu kan. Berarti nggak ada soal di jaksa penuntut umum. Yang menjadi persoalan adalah surat tuntutan yang dibacakan jaksa penuntut umum adalah cuman seumur hidup, tapi kemudian jadi pidana mati. Maka yang harus men-challenge ini adalah tidak lain tidak bukan tentunya adalah Ferdy Sambo dan kawan-kawan, dalam hal ini adalah kuasa hukumnya. Kalau memang masih menggunakan kuasa hukum yang sama ya. Nah, tapi siapapun kuasa hukumnya pasti Pak Ferdy Sambo berkeinginan untuk merubah putusan ini karena ini sesuatu yang di luar dari ekspektasinya. Dimungkinkan? Ya, kalau dimungkinkan itu tadi saya katakan bahwa ini upaya hukum yang dimungkinkan. Tapi bicara tentang pidana mati kan ada dalam KUHP itu yang harus dimaknai juga, yang harus kita pahami, ada pidana mati percobaan. Keberlakuan undang-undang pidana yang baru ini juga harus dimengerti oleh banyak masyarakat ya, bahwa walaupun efektifnya berlaku 3 tahun ke depan dari sejak diundangkan, dan undang-undangnya adalah Undang-Undang 1 tahun 2023 kemarin, KUHP yang baru, itu kan di pasal 100 kalau saya tidak salah bicara tentang pidana mati percobaan. Bahwa orang itu tidak dihukum mati, tapi akan dilihat dulu selama 10 tahun ada nggak perubahan sikap dan perilakunya. Kalau dia lebih baik, kemudian berkaitan dengan posisinya atau perannya dalam tindak pidana tersebut bisa dijelaskan kembali, maka sangat mungkin dia tidak dipidana mati tapi jadi pidana seumur hidup. Ini pun harus lewat produk hukum, kalau nggak salah saya ini adalah Kepres begitu ya, keputusan Presiden dengan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Jadi syarat ini pun sebenarnya tidak mudah. Jadi ada syarat-syarat tertentu yang harus dilengkapi, dipenuhi oleh yang bersangkutan gitu. Tapi perubahan-perubahan ini tentunya harus dimengerti juga oleh banyak pihak ya, sehingga tidak terkaget-kaget kok tiba-tiba begini awalnya berdasarkan putusan PN demikian, kok tidak ada upaya banding lagi, tapi kok tidak kemudian diproses dalam eksekusinya begitu kan. Ini dalam banyak perkara, bukan hanya di kasus Sambo. Kalau kasus Sambo ini kan seakan-akan kita ada polarisasi begitu ya, ada yang seakan-akan setuju dan tidak setuju. Padahal dalam konteks ini kita bicara hukum secara general. Nah ini yang harus dimengerti tadi terkait dengan penjelasan pidana mati percobaan tadi begitu. Oke, untuk kemudian pada saat banding ke tingkat yang lebih tinggi ataupun ke PT, ini biasanya ketika kemudian PN sudah memutuskan perkara ataupun vonis mati, ini akan seperti apa di tingkat pengadilan tinggi? Iya, segala kemungkinan itu pasti ada ya. Perubahankah dari yang pidana mati kemudian dianulir misalnya oleh keputusan di tingkat banding? Mana kemudian kemungkinan yang paling besar? Dikuatkan putusan PN atau seperti apa? Saya harus membaca katakanlah pembelaannya nanti dalam hal bahwa pengajuan bandingnya legal standingnya apa, posisinya apa, kemudian yang disampaikan dalam pengajuan banding itu yang perlu kita cerna ya. Jadi karena ini belum diajukan, kita nggak bisa mereka-reka terlalu jauh ya. Tapi posibilitasnya memungkinkan adanya perubahan. Tapi bisa saja sama. Jadi kecenderungan itu selama belum dilakukan dan belum dibaca dan katakanlah dipelajari dokumen dari pengajuan banding ya, maka peluangnya masih terbuka. Sehingga tidak ada salahnya kan biasanya orang berpikir untuk maju saja, masalah hasil akhirnya ya bebas saja, apakah nanti ternyata menguntungkan dirinya atau malah yang paling pahit adalah sama dengan katakanlah putusan di tingkat pertama di pengadilan negeri. Artinya masih ada upaya hukum bagi terdakwa Ferdy Sambo. Betul. Kemudian diantaranya adalah dengan mengajukan banding. Tadi juga mohon maaf Mbak Rara, tadi kalau dicuplikan di persidangan kan juga disampaikan di akhir oleh hakim bahwa diingatkan kalian masing-masing pihak ini punya hak hukum, silahkan digunakan, dan itu bagian dari formilnya dalam membacakan suatu putusan, dan setiap hakim wajib sebenarnya menyampaikan hal itu karena ini adalah hak hukum dari setiap orang gitu. Oke, tapi tadi juga ada yang menarik mengenai pandangan bahwa bagaimana kemudian undang-undang KUHP yang nanti akan berlaku di 2025 berdampak
pada putusan pidana mati seperti ini ataupun eksekusinya seperti itu ya? Iya, yang kita mau sampaikan perubahannya kemungkinan hanya di layer kedua ya, yaitu dari pidana mati bisa jadi seumur hidup. Bukan berarti kemudian menurut saya tidak dimaknai menjadi bebas atau di bawahnya dari pidana seumur hidup tadi, karena dua ancaman pidana pokok yang paling berat itu adalah satu paling atas ada pidana mati, pasti yang keduanya adalah seumur hidup. Walaupun tadi dia tetap hidup, tapi kan kehilangan kebebasan, dia tidak bisa berkumpul lagi dengan keluarga, itu adalah salah satu bentuk perampasan kemerdekaan yang tertinggi ya. Oke, baik. Sidang akan dibuka sebentar lagi, Mas Heri, sidang vonis dari Putri Chandrawati. Apabila kita pantau ataupun kita lihat dari sidang vonis terhadap Verdi Sambo, bagaimana kemudian keberanian hakim menjatuhkan vonis yang di atas tuntutan dari JPU. Apakah kemudian hal yang sama juga akan diambil oleh majelis hakim dengan melihat fakta-fakta persidangan yang selama ini sudah kemudian dibeberkan ataupun dijelaskan? Ya, hakim tentunya harus berani dalam membuat putusan yang mempertimbangkan fakta material, pertimbangan hukum yang cukup ya, dan objektivitas tentunya. Kalau itu yang sudah dilakukan, saya rasa ya itu hakim tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun ya. Tapi mungkin ada pertimbangan lain bahwa ini pelakunya tadi sepasang suami istri, satu sudah dipidana mati begitu ya. Yang ini apakah ada kemungkinan nilai keringanan dalam hal melihat status dia sebagai seorang ibu yang memiliki anak dan lain sebagainya. Itu yang nilai seperti intrinsik semacam itu yang kita nggak bisa menyelami nuansa kebatinan hakim. Tapi setidak-tidaknya dengan memposisikan Sambo dengan hari ini dengan PC sidangnya bersamaan, ada dugaan bahwa berarti sudah agak jelas ini membaca kasus ini, PC dan Sambo dianggap orang yang paling bertanggung jawab dalam perkara ini. Masalah pemidanaannya ya kita akan dengarkan nanti ya bagaimana kebijaksanaan dari hakim dalam menyikapi putusan ini. Oke, kita ke Mas Reza. Terakhir mungkin catatan Anda terhadap sidang vonis yang akan segera dimulai untuk terdakwa Putri Chandrawati ini. Saya justru punya catatan khusus bagi Verdi Sambo yang mungkin juga nanti relevan untuk Putri Chandrawati. Bahwa riset menunjukkan bahwa tingkat bunuh diri di ruang tahanan itu lebih tinggi daripada di lembaga pemasyarakatan. Kenapa? Karena terdakwa yang berada di ruang tahanan sungguh-sungguh terkejut, sungguh-sungguh terguncang begitu mengetahui bahwa ternyata nasib mereka betul-betul berada di titik yang sangat-sangat jauh di dasar lautan. Karena itu saya ingin mengingatkan teman-teman di kepolisian, terutama sekali di TAHDI, di Direktorat yang mengurusi masalah tahanan dan barang bukti, agar bisa menjaga Verdi Sambo dan Putri Chandrawati dengan sebaik-baiknya, agar pasca jatuhnya hukuman mati ini tidak membuat mereka mengambil langkah-langkah yang berakibat fatal bagi kehidupan mereka sendiri. Baik, terima kasih Mas Reza dan juga Mas Heri telah berbincang bersama kami dalam Breaking News Metro TV.